Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Untuk memulai pelajaran kita selanjutnya, dengarkanlah pantun dari Ibu. Air hangat dicampur gula, tetap semangat, terus berdoa. Ibu berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Yang sedang sakit saat ini semoga diberikan kesembuhan. Yang sedang malas saat ini semoga tidak malas lagi dan berubah menjadi anak yang rajin di rumah. Baiklah adik-adik semuanya, mari kita mulai saja pelajaran kita, yaitu buku pena halaman 7, pembelajaran 2. Dengarkanlah dan perhatikan buku adik-adik ya. Setelah kalian membuka halaman 7, perhatikan teks bacaan yang akan Ibu sampaikan. Menggunakan kosakata untuk menjelaskan letak rumah pada denah. Kamu sudah belajar cara menyebutkan letak rumah pada denah. Perhatikan gambar di samping. Coba sebutkan nama tempat di sebelah kiri dan kanan rumahmu atau tetangga rumah kalian. Kosakata yang berkaitan dengan letak rumah pada denah antara lain: arah sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, di depan dan di belakang rumah adik-adik. Kemudian nama jalannya apa? Seperti gambar yang ada di buku adik-adik sebelah kanan. Ada gambar rumahnya, yaitu rumah kalian contohnya. Kemudian di depan rumah kalian itu ada jalan, atau misalkan selain jalan itu ada bangunan, atau langsung rumah teman kalian, boleh. Kemudian di samping kiri dan kanan rumah kalian itu ada siapa, nama temannya siapa, misalkan nama temannya Budi. Di sebelah kanan rumah saya namanya Budi, dan kemudian di sebelah kiri saya namanya Beni misalkan. Kemudian di belakang rumah saya ada bangunan rumah sakit misalkan, atau bangunan toko kue misalkan. Dan di depan rumah saya itu ada sebuah masjid contohnya ya. Jadi untuk menyebutkan letak rumah kalian menggunakan kosakata yang seperti yang Ibu sebutkan, yaitu sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, dan nama jalannya. Jadi, dengan kosakata tersebut, adik-adik bisa menjelaskan kepada orang lain adik-adik tinggal di mana, sehingga mudah untuk ditemukan alamatnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang berikut ini. Di sebelah kanan itu ada gambar taman, toko buku, rumah sakit, sekolah, atau ini disebut dengan denah rumah ya, atau denah lokasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di sebelah kiri, adik-adik tinggal memperhatikan denahnya. Contohnya nomor 1, di sebelah kanan rumah Dedi adalah rumah. Oke, kita perhatikan rumah Dedi di mana letaknya. Rumah Dedi ada di paling pojok ya, paling pojok. Nah, pertanyaannya di sebelah kanan rumah Dedi itu adalah rumah siapa? Adalah rumah Siti. Nah, karena hanya satu rumahnya. Dan pertanyaan yang kedua, di sebelah kiri rumah Sandra adalah rumah
perhatikan rumah Sandra. Rumah Sandra ada di depan rumah Dedi, ya, di seberang rumah Dedi, karena ada batas jalan raya. Di sebelah kiri rumah Sandra adalah rumah Beni. Kemudian nomor 3, bangunan di depan sekolah adalah, perhatikan sekolah, di mana gambar sekolah. Bangunan sekolah di depannya ada apa? Oke, di depannya ada bangunan rumah sakit. Kemudian rumah Beni terletak di rumah Beni terletak di titik rumah Sandra. Perhatikan lagi rumah Beni berarti terletak di antara rumah Sandra dan rumah Asri. Kemudian yang terakhir, taman terletak di jalan. Oke, tamannya ada di paling pojok sebelah kiri ya. Nih, perhatikan jalannya, ada jalan raya. Nama jalannya ada 2, Jalan Mawar, ada 3, Jalan Mawar, Jalan Sawo, dan Jalan Melati. Nah, jalan yang menuju ke taman itu adalah Jalan Mawar. Nah, seperti itu ya adik-adik, untuk mencari atau melihat melihat denah alamat rumah orang lain. Nah, coba sekarang kita lanjut lagi pelajarannya. Keterampilan kinerja praktik. Ini praktiknya itu di lapangan ya. Adik-adik ada tugas nih, membuat denah rumah sendiri. Nah, tapi sebelum itu adik-adik harus mengerti dulu bagaimana cara membuat denahnya. Menggambar letak rumah pada denah. Amati yang pertama arahannya itu yang harus adik-adik lakukan adalah amati lingkungan sekitar rumahmu. Amatilah tempat-tempat di sekitar rumah adik-adik. Kemudian tuliskan pengamatanmu seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, rumahku terletak di jalan apa adik-adik tinggal saat ini. Kemudian di sebelah kiri rumahku adalah, di sebelah kiri rumah adik-adik itu atau contohnya tetangga dengan kalian yang ada di sebelah kiri, kanan, depan, belakang itu namanya siapa? Oke. Kemudian di sebelah kanan rumahku adalah, nah seperti yang ibu sebutkan tadi, depan, kiri, belakang, samping, kanan. Kemudian di depan rumahku adalah, namanya siapa? Misalkan tetangga depan rumah saya itu namanya Budi. Nah, setelah selesai kalian mengamati siapa yang tinggal di sebelah kanan, kiri, muka belakang rumah adik-adik, ataupun misalkan ada bangunan di depan rumah adik-adik, sebutkan ya. Atau baik itu masjid, baik itu kali ya, baik itu musola, baik itu kantin, apa saja. Setelah kalian mengamati apa saja yang terletak di sekeliling rumah adik-adik, gambarlah di sebuah kertas selembar rumah kalian ya. Pertama rumah kalian, buat denahnya atau gambarnya. Kemudian di sebelah kiri kalian nama tetangganya siapa, atau bangunan apa, atau ada sebuah masjid, toko kue, atau seberang jalan ya, ada jalannya. Kemudian di depan jalan itu ada rumah tetangga kalian, contohnya buatlah nama jalannya juga supaya lebih jelas. Sekarang kita lanjutkan materi PPKN di halaman 8. Coba dengarkan
isi teks bacaan yang akan Ibu sampaikan, jangan lupa perhatikan nada, intonasi, kemudian tanda bacanya ya adik-adik. Pembagian tugas di rumah. Keluarga di rumah biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ayah adalah laki-laki, ibu adalah perempuan. Ada kakak laki-laki atau kakak perempuan. Ada adik laki-laki atau adik perempuan. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka, bukan menyusahkan orang tua ya adik-adik. Jangan salah kaprah. Misalnya, membantu ibu membersihkan rumah. Tugas kita terhadap saudara misalnya membantu belajar. Dalam melaksanakan tugas, kita harus saling menghargai. Tentunya, adik-adik pasti mempunyai saudara kandung ataupun baik itu kakak ataupun adik ya. Misalnya kakaknya itu ada 2 atau 3, adiknya ada 2 atau 3 juga. Di rumah kalian pasti mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai kakak, itu tugasnya adalah menyapu rumah setiap pagi misalkan. Kemudian adiknya membantu kakak merapikan rumah contohnya. Kemudian abang laki-laki atau kakak laki-laki tugasnya itu adalah menyapu halaman contohnya. Setiap anggota mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Nah, selanjutnya coba buka bukunya halaman 9. Keterampilan kinerja praktik. Nah, selain membuat denah rumah, sekarang adik-adik juga membuat daftar tugas utama di rumah. Coba baca judul besarnya. Perhatikan. Membuat daftar anggota keluarga berdasarkan jenis tugas utama di rumah. Yuk. Tuliskan anggota keluargamu dan tugas utamanya di rumah. Tuliskan dalam tabel seperti contoh di bawah ini. Ada 2 tabel. Yang pertama nama anggota keluarganya. Yang kedua tugas utama di rumah. Contohnya ya, nama anggota keluarga terdiri dari seperti ayah, kemudian ibu, kemudian kakak laki-laki atau kakak perempuan, kemudian adik, atau kamu ke nomor berapa. Kemudian tugas utama di rumah apa? Misalkan ayah, tugasnya apa? Mencari nafkah untuk keluarga. Tugas ibu atau bunda, tugasnya apa? Memasak setiap pagi atau menyiapkan sarapan pagi. Tugas kakak laki-laki kamu apa di rumah? Kemudian tugas kakak perempuan kamu apa? Tugas adik kamu di rumah apa? Dan tugas kamu sendiri apa? Tuliskan di tabel yang adik-adik buat. Jangan lupa ya. Kemudian dapatkah, ada pertanyaan di bawah. Dapatkah kamu saling bertukar tugas utama di rumahmu? Misalkan kamu ketika urgent mengerjakan PR contohnya
sehingga kamu tidak bisa melaksanakan tugas di rumah. Kamu bisa bertukar tugas utama di rumahmu dengan cara komunikasinya yang baik, sopan dan santun saat menyampaikan tugas yang akan digantikan oleh saudara kita yang lain. Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap pembagian tugas tersebut? Bagaimana seandainya adik-adik diberikan tugas oleh saudara yang lain? Harusnya saling menghargai ya. Mungkin saudara kita sedang membutuhkan tenaga kita untuk mengerjakan tugas tersebut. Ceritakan secara bergantian dengan temanmu. Nah, ini tidak usah. Tugasnya hanya membuat daftar keluarga dan tugasnya masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik, buatlah di selembar kertas, kemudian tempelkan di buku paket adik-adik, buku paket bupenanya.